Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Doa 69. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi wasilah turunnya ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Doa 69 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kali ini Doa 69 akan menceritakan kisah wanita pertama yang masuk surga untuk diteladani para muslimah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Baiklah sahabat Doa 69, kita dengarkan cerita selanjutnya. Pada suatu hari Rasulullah SAW menceritakan pertama yang akan masuk surga adalah seorang wanita, yaitu bernama Ummu Mutia. Dan pengen tahu cerita selanjutnya? Sahabat Doa 69, seluruh wanita muslimah tentu mendambakan kesempatan masuk surga. Keindahan dan keistimewaannya telah banyak digambarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk bisa masuk surga, setiap muslimah tentu harus berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan yang bisa dijadikan sebagai bekal wanita muslimah, juga bisa menjadikan Ummu Mutia sebagai teladan. Sebab Rasulullah SAW telah menyebutkan sebagai wanita pertama yang masuk surga. Mutia merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada suaminya. Setiap hari Ummu Mutia selalu mematuhi pesan suaminya untuk tidak menerima tamu laki-laki selama sang suami pergi bekerja. Hingga sore hari, kepatuhan terhadap suaminya dapat dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi setiap wanita muslimah. Berikut kisah kepatuhan Ummu Mutia terhadap suaminya, seperti yang dihimpun dari 33 kisah wanita super hebat di masa lalu, karangan Arum Faiza. Kisah kepatuhan Mutia kepada suaminya. Pada suatu hari, Fatimah putri Rasulullah SAW bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, beritahu padaku, siapa wanita yang beruntung masuk surga untuk pertama kali selain Ummul Mukminin?" Rasulullah SAW pun menjawab bahwa wanita masuk surga adalah seseorang yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui wanita pertama yang masuk surga selain Ummul Mukminin, adalah Ummu Mutia. Mendengar jawaban tersebut, Fatimah merasa sedih karena bukan dirinya yang pertama kali masuk surga. Namun ia juga penasaran dengan sosok wanita yang disebutkan Rasulullah tersebut.
Didorong rasa penasaran, Fatimah pun meminta beliau untuk memberitahu di mana dirinya bisa bertemu dengan Ummu Mutia. Siang harinya, Fatimah mengunjungi rumah Ummu Mutia bersama dengan anaknya Husain. Ketika sampai di rumah Ummu Mutia, ia mengucapkan salam yang disambut hangat oleh Ummu Mutia, menanyakan siapa sosok yang datang ke rumahnya tersebut. Saat mengetahui bahwa tamunya adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia sangat senang. Namun ia tetap belum membukakan pintunya kepada Fatimah. Memungut, ia bertanya, "Alangkah bahagia dan terhormatnya saya dikunjungi Putri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bersama siapa engkau datang?" "Ya, cuma anak kecil. Saya datang bersama Husain," jawab Fatimah. "Minta maaf kalau saya tidak bisa menemui engkau, karena suamiku melarang menemui laki-laki," kata Ummu Mutia. "Tidak, ia cuma anak kecil," sahut Fatimah. "Tapi meskipun kecil, dia adalah laki-laki." Komentar Ummu Mutia, Fatimah pun pulang dengan perasaan kecewa. Hari itu dia tidak bisa bertemu dengan orang yang dikatakan ayahnya sebagai wanita pertama yang masuk surga. Dia lalu memutuskan untuk datang kembali esok hari. Pada siang harinya, Fatimah kembali mengunjungi rumah Ummu Mutia. Sesampainya di sana, Fatimah mengucapkan salam dan kembali dijawab dengan hangat oleh Ummu Mutia. Kembali menanyakan bersama siapa Fatimah datang berkunjung. Fatimah pun menjawab, "Saya datang bersama Hasan dan Husain." Jawab Fatimah, "Saya minta maaf, kemarin saya hanya minta izin menemui engkau dan Husain." Lanjut Mutia, akhirnya Fatimah kembali pulang tanpa bisa bertemu. Namun dia berjanji besok akan datang kembali ke rumah wanita yang membuat dirinya penasaran. Ketaatan Mutia kepada suami. Esok harinya Fatimah kembali datang ke rumah Ummu Mutia dengan membawa kedua putrinya, Hasan dan Husain. Ketika dipersilahkan masuk, Fatimah melihat wanita itu begitu cantik penampilannya dan rumahnya sangat sederhana. Ummu Mutia menemui Fatimah dengan terus sibuk menyiapkan masakan untuk sang suami. Ia terlihat bolak-balik sembari menjawab pertanyaan dari Fatimah di rumahnya. Fatimah melihat terhadap sebuah kipas dan cambuk. Melihat barang tersebut, ia merasa heran dan bingung. "Untuk apakah cambuk dan kipas itu, wahai Mutia?" "Kipas ini untuk mengipasi suamiku yang telah lelah bekerja seharian di ladang terpanas matahari. Sedangkan cambuk aku sediakan untuk suamiku kalau sekiranya masakan yang kubuat tidak enak, maka campurlah diriku," ujar Mutia. "Cambuklah diriku," ujar Mutia. Mengetahui apa yang dilakukan Mutia, barulah ia sadar mengapa Rasulullah SAW menyebutkan sebagai wanita pertama yang masuk surga. Ketaatannya luar biasa kepada suaminya adalah kunci. Ummu Mutia adalah wanita yang mengutamakan ridho suami dalam setiap hal yang dilakukan. Apa
yang dilakukan Ummu Mutia bukanlah simbol perbudakan suami kepada istrinya. Ini adalah cermin ketulusan dan pengorbanan istri yang tentunya layak mendapatkan balasan surga. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga mereka. Quran surah An-Nisa ayat 34. Setelah wanita muslimah menikah, maka ridho suami berada di atas ridho orang tua. Oleh sebab itu, seorang istri yang ingin menjadi penghuni surga dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjaga sikap dan mentaati perintah suaminya sesuai syariat Islam. Ridho suami merupakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum dalam hadis berikut ini. Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1161. Dari Abu Hurairah juga diriwayatkan, ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah pun menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika lihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelesai suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Hadis riwayat An-Nasai nomor 3231 dan Ahmad 2251. Pada dirimu Mutia, Fatimah akhirnya tahu bahwa seorang istri salehah dan taat serta selalu taat kepada suaminya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semuanya, jika kalian menjadi seorang istri, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada suamimu, karena ridho Allah terletak ada di ridho suamimu. Sahabatku semuanya, mudah-mudahan cerita ini menjadi inspirasi untuk para kaum hawa yang sedang berumah tangga, yang tentunya ridho Allah terletak ada di ridho suaminya. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menyimak channel 269 ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahualam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.